Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali teman-teman di kelas akuntansi sektor publik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akuntansi di perguruan tinggi. Pada sesi kali ini akan ada teori dan juga nanti kita akan membahas contoh kasus dari pencatatan akuntansi perguruan tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di perguruan tinggi, ya langsung aja ya. Jadi landasannya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 99. Udah direkam apa belum? Oh udah. Jadi yang pertama itu perguruan tinggi itu satuan pendidikan yang pertama menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian serta pengabdian masyarakat. Jadi ini adalah sebenarnya tugas pokoknya dosen ya. Jadi dosen itu nggak cuma wajib untuk mengajar, tapi juga wajib melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tuh, jadi mungkin kalau kalian ada yang selesai cita-citanya jadi dosen, nggak cuma suka ngajar, tapi harusnya juga suka nulis dan suka apa istilahnya berbagi, karena akan selalu ditugasi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Oke, terus yang 2-4 ini kayaknya hanya keterangan aja dari masing-masing pokok kegiatannya. Itu bisa dibaca sendiri. Oke, lanjut. Ini untuk jenis-jenisnya. Jadi ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Sebenarnya intinya sih semua ya mirip-mirip ya, sama-sama menyelenggarakan pendidikan tinggi. Cuma kalau mungkin yang akademik itu ya politeknik, sekolah tinggi itu agak lebih kecil skupnya gitu. Misalnya bidangnya tuh khusus, misalnya politeknik mesin, atau misalnya sekolah tinggi itu sekolah tinggi ilmu ekonomi gitu. Jadi mungkin ada beberapa prodi, tapi nggak yang sebanyak institut atau yang universitas. Itu aja sih inti bedanya dari masing-masing ini. Oke, lanjut ya. Nah, kalau dari pihak penyelenggaranya itu ada 2 jenisnya, ada pemerintah, ada PTN, ada yang dari masyarakat atau swasta atau PTS gitu. Jadi pendirian universitas yang kalau PTN itu ditetapkan atas dasar kepres atau keputusan presiden atas usulan dari Menteri Pendidikan Nasional biasanya. Nah, universitas saat ini itu ada yang berstatus sebagai jadi kalau di UPN Veteran Jakarta sendiri ini namanya universitasnya tuh masih Satker, jadi satuan kerja dari Kemendikbud. Tadinya kita tuh ada di Kemendikbud. Sejarahnya adalah pertama kali masuk ke Kemendikbud, terus kemudian pecah jadi Ristekdikti, kemudian sekarang digabung lagi jadi Kemendikbud. Itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu memahami secara detail tentang universitas gitu. Cuma belakangan ini karena udah terjun di dunia pendidikan atau jadi dosen, jadi sedikit banyak saya mulai belajar tentang apa sih itu universitas, gimana sih cara mengelolanya dan sebagainya gitu. Kalau UPN itu namanya Universitas Satker tadi ya, satuan kerja. Jadi kalau Universitas Satker itu dia itu semua itu dibiayai oleh negara gitu, dari uang pemerintah. Jadi kalau tidak salah itu UPN itu tidak atau Universitas Satker itu tidak boleh mengenerate atau membuat
bisnis, menjalankan bisnis tersendiri gitu, atau istilahnya nanti ada namanya swadana gitu. Terus ada juga PTN yang sifatnya itu PTN-BH. Jadi kalau PTN-BH itu dia sudah jadi badan hukum, jadi udah lebih fleksibel. Artinya dia juga boleh menyelenggarakan istilahnya bisnis dalam tanda kutipnya sendiri gitu. Tapi untuk jadi PTN-BH itu, jadi kalau dari Satker mau jadi PTN-BH itu memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu gitu. Kalau PTN-BH itu contohnya yang sudah besar ya, kayak ITB, UI, UGM, IPB dan sebagainya. Nah, kalau yang dari masyarakat atau swasta itu harus bentuknya itu biasanya yayasan atau bentuk badan, pokoknya badan yang sifatnya sosial. Jadi misalnya kalau contohnya gini, MNC itu kan dia adalah perseroan terbatas ya, perusahaan MNC. Tapi kemudian yang punya itu Haritanu itu punya yayasan. Nah, yayasan itulah yang menyelenggarakan membuat suatu universitas atau college itu akademi gitu ya. Jadi namanya MNC College, tapi di bawah naungan dari yayasan gitu. Oke. Ini itu aja intermezzonya tentang jenis-jenis universitas. Nah, sekarang masuk ke sumber dananya. Jadi universitas negeri itu ya yang jelas utamanya dari pemerintah ya. Kalau di Indonesia itu dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah ini, namun untuk memperlancar kegiatannya diperkenankan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari operasinya yang disebut swadana. Terus yang universitas swasta itu ya utamanya dari uang kuliah mahasiswa. Nah, ini perbandingan sumber dana di Universitas Amerika dan di Indonesia. Sebenarnya mirip-mirip sih. Jadi ada yang jelas, yang pertama itu ada uang kuliah, ada bantuan atau kontrak pemerintah. Di Indonesia juga ada ya, ada dari APBN juga atau hibah dari pemerintah gitu. Terus yang ketiga hadiah, bantuan, kontrak swasta. 4 pendapatan subsidi dan sebagainya. Indonesia juga sama, dari SPP, uang ujian masuk biasanya, atau uang kenaikan tingkat atau akhir pendidikan. Terus pendapatan swadana dan APBN. Ini struktur dana. Ini kalau lebih ke sebenarnya ini diaturnya tuh kalau secara internasional tuh oleh ICPA ya. Jadi menurut di ICPA ini ada 6 struktur dana yang ada yang juga merupakan karakteristik dari universitas gitu. Nah, current fund. Jadi inti current fund adalah dana yang didirikan oleh universitas untuk mengelola kekayaan atau sumber daya yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Ini sama seperti kita yang udah pernah kita bahas di akuntansi rumah sakit juga. Jadi ada yang namanya unrestricted dan restricted gitu ya, terbatas dan tidak terbatas current fund-nya. Ini sama aja sih sebenarnya ya. Jadi aktivitas pokok itu tadi pengajaran, penelitian, dan pelayanan publik atau pengabdian pada masyarakat. Tapi ada juga namanya auxiliary enterprise revenue. Jadi kegiatan perguruan tinggi ini yang mirip bisnis tanda kutip juga dipertanggungjawabkan dalam dana ini, yaitu misalnya residence hall, guest house, dorm, kalau punya asrama, terus meeting dan convention building, food service, dan architecture. Jadi kalau misalnya PTN yang udah punya badan hukum tuh biasanya dia punya
penghasilan lain-lain yang dari sini gitu. Contohnya misalnya kayak UI itu juga sekarang dia sudah punya namanya convention building, jadi buat rapat atau bahkan ada golfnya kalau nggak salah, dan itu bisa juga disewa untuk pernikahan, jadi uang masuk juga kan buat universitas. Dan terus jadi sumber dana ini sama ya, intinya adalah dana itu yang membatasi si donornya ya, bukan dari perguruan tingginya itu sendiri. Nah, karena unrestricted current fund ini akan selalu ada selama si perguruan tingginya itu masih beroperasi. Kalau restricted fund ya pokoknya itu terbatas dari donor atau pihak ketiga, bukan dari internal. Oke, ini yang plan fund. Jadi dana pembangunan ya, dana yang dikumpulkan untuk tujuan penggunaan berupa pembangunan gedung, fasilitas, aktivitas tetap lainnya. Jadi ada 4 nih. Biasanya kalau universitas atau institusi perguruan tinggi itu menggunakan si unexpanded plan fund ini untuk mencatat sumber dana bagi tambahan atau perolehan fisik harta gitu. Jadi yang harta yang baru didapat gitu ya. Terus kalau yang renewal dan replacement itu seperti namanya itu dipakai untuk mencatat penggunaan dana bagi pembaruan atau penggantian harta yang telah ada sekarang. Kalau yang retirement of indebtedness itu dana terdiri dari dana liquid untuk current debt service dan investment yang biasanya yang digunakan untuk pengembalian hutang yang akan datang. Biasanya, kalau kalian pernah dengar sinking fund, nah itu juga masuk ke situ. Terus yang terakhir adalah investment plan, jadi ya harta secara fisik aja, investment di plan gitu. Dan itu masuk juga tanah, terus gedung, terus peralatan, masuk buku-buku di perpustakaan itu juga masuk ke sini. Yang ini loan fund itu dana pinjaman, artinya untuk memberikan pinjaman baik ke pegawai, staf, universitas maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan universitas, termasuk juga ke mahasiswa gitu ya. Nah, ini pinjaman mahasiswa, jadi mungkin untuk mahasiswa itu untuk membayar uang kuliah, jadi bisa melakukan pinjaman ke perguruan tinggi. Nanti biasanya ijazahnya akan ditahan, baru setelah lulus atau setelah pinjamannya dikembalikan juga ijazahnya gitu. Terus sama dosen juga bisa. Nah, uang dalam loan fund ini diperoleh biasanya dari pemerintah atau dari hasil investasi atau dari donor dan dari peminjam. Jadi dana. Oke. Aktivitas pokok dana ini adalah jadi memperoleh dana, terus kemudian dana tersebut diberikan sebagai pinjaman ke stakeholdernya universitas gitu ya, terus kemudian menagih. Kalau ada bunganya ya berarti ada bunga, ada pokok gitu ya. Terus nanti ya udah kegiatannya begitu aja. Itu intinya. Nah, untuk struktur dana yang keempat adalah endowment dan similar fund. Nah, ini yang dibilang dana abadi ini, atau kalau itu tuh kalau di rumah sakit itu ada dana restricted permanen gitu ya, yang dibatasi secara permanen. Jadi dana yang dikumpulkan untuk kemudian dikelola oleh universitas dan intinya adalah tidak digunakan untuk jangka pendek gitu dana abadi. Namanya juga abadi ya. Oke, jadi kayak intinya dana ini nanti bisa diinvestasikan sedemikian rupa sehingga hasil investasinya baru bisa dimanfaatkan dalam jangka pendek gitu. Nah, ada 3 sebenarnya tipenya dari endowment ini. Jadi ada pure, ada term, ada quasi. Kalau pure itu jadi benar
pokok dananya itu benar-benar nggak boleh dibelanjakan sama sekali untuk seterusnya tanpa ada batas waktu. Kali dia naruh endowment ya udah nggak perlu dia apain, ya itu tadi diinvestasikan, terus hasilnya baru boleh dimanfaatkan secara jangka pendek. Dan lagi yang kedua itu term, jadi boleh dibelanjakan setelah waktu tertentu itu dipenuhi sesuai dengan ketentuan dari si pemberi dana itu misal. Tapi kata kuncinya ada di sini, waktunya itu akan sangat panjang, misalnya kayak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Baru boleh, oke setelah 20 tahun silakan bisa dibelanjakan karena syaratnya sudah terpenuhi. Terus yang ketiga adalah kuasi. Ya intinya sama sih, term sama kuasi sama-sama bisa dibelanjakan setelah waktu tertentu. Kuasi ini ya sama. Kalau kuasi ini juga bisa berdasarkan diskresi dari pengelola perguruan tinggi. Ya gitu. Jadi umumnya sumber dana dari perguruan tinggi itu sendiri. Oke, itu tadi yang endowment fund. Terus berikutnya, ini ada aktivitas pokok. Intinya sama kayak tadi, yang memperoleh dana, terus nanti dana itu dikelola, terus hasil dananya bisa untuk hasil pengelolaan dana, bisa untuk misalnya bayar gaji tunjangan, beasiswa, terus bantuan riset, penambahan pokok dana sendiri, misalnya diinvestasiin, terus sebagiannya untuk nambahin pokoknya, kepentingan lain yang sesuai dengan ketentuan pembentukan dana endowment. Oke, selanjutnya annuity dan life income fund itu ya ini sih intinya seperti dana pensiun lah yang dikelola oleh universitas gitu. Terus yang terakhir ya, agency fund. Agency fund ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan sumber keuangan yang diperoleh dari pihak lain, misalnya mahasiswa, dosen, staf. Jadi ini diperoleh terus dipegang sebentar sama universitas, nanti lalu in the end akan diserahkan kembali ke pihak tersebut gitu. Contohnya ya kayak deposit lah, misalnya mahasiswa itu deposit asrama, buku, atau pinjaman alat. Jadi nanti habis itu nanti dananya akan dikembalikan lagi ke mahasiswanya. Jadi memperoleh dana agensi nanti dipegang sementara terus diserahkan kembali. Terus apabila periode waktu tertentu tidak ada sumber keuangan dana lain yang harus dipegang sementara sebagai bla bla bla, maka tidak perlu dibentuk agensi fund pada periode tersebut. Itulah intinya, kalian bisa baca sendiri. Oke, ini masuk ke akun-akunnya. Jadi pertama, yang ini hanya dibahas yang kira-kira unik aja ya, maksudnya benar-benar cuma ada di universitasnya itu gitu. Oke, uang pengajaran, tuition and fees, uang kuliah. Jadi ini pendapatannya. Jadi kalau sekolah tinggi atau universitas privat itu mengakui uang pengajaran dan uang kuliah itu bersih dari refund sebagai pendapatan. Yang kedua ada dana bantuan dari pemerintah, apropriasi dari pemerintah pusat atau daerah. Jadi itu masuknya ke unrestricted ya, dana tidak terikat. Kemudian ada bantuan dana, kontribusi dan bantuan lainnya, itu contohnya beasiswa, kontribusi dan dana abadi. Terus pendapatan lain-lain yang selain kegiatan utama atau pengajaran, contohnya kayak yang tadi
yang auxiliary tadi, gedung pertemuan, kantin, organisasi mahasiswa, penjualan dan penerima dari toko universitas, biasanya ada ini ya, toko merchandise-nya gitu, jadi ada logo universitas terus dijualin gitu. Terus universitas mengklasifikasikan semua pendapatan yang berhubungan dengan operasi dan fasilitas kampus, itu sebagai auxiliary. Nanti dia dilaporkan sebagai yang tidak revenue yang nggak terikat atau tanpa pembatasan. Ini kalau kontribusi ya jadi sama kayak kemarin waktu di rumah sakit, cuma ini jadi pendapatan kontribusi terikat sementara misalnya yang dibatasi ya. Itu nanti reklasifikasinya itu nanti ada bebannya kan. Nanti baru sejumlah beban ini akan juga dibuat reklasifikasi keluar dari terikat sementara menjadi tidak terikat. Gitu. Oke, hibah pemerintah itu jadi kayak mensyaratkan kinerja organisasi non-laba dicatat sebagai kewajiban yang dapat dikembalikan sampai diperoleh atau refundable. Tuh ya, karena misalnya saya dulu penelitian itu dapat dana hibah, jadi syaratnya adalah keluarannya misalnya jurnal internasional yang terindeks bereputasi gitu ya. Nah kalau misalnya itu nggak bisa penuhi, maka uang hibahnya itu harus dikembaliin. Misalnya kita dapat hibah kemarin itu dapat 75 juta untuk melakukan penelitian, jadi outputnya ada 3 penelitian gitu ya. Terus nanti kalau misalnya 3-tiganya atau salah satu, pokoknya intinya misalnya cuma 2 publikasinya itu kurang 1 aja, itu harus tetap nggak boleh, jadi harus dikembalikan uang hibahnya pada akhir periode jangka waktu hibahnya gitu. Dan terus akuntansi beban, jadi pengeluaran diakui dalam semua dana dengan dasar akrual dan dapat diklasifikasikan sebagai dasar alami yang atau berdasarkan fungsi. Maksudnya kategori fungsional lah gitu ya, beban-beban sama kayak kemarin rumah sakit kan juga ada fungsionalnya, dari yang nursery service, terus jasa layanan umum dan sebagainya. Nah kalau universitas dibagi jadi kelompok inilah. Kelompoknya ada 8, yaitu instruksi. Jadi biaya-biaya untuk instruksi itu kayak ya pengajaran lah gitu. Kalau research ya untuk untuk riset, biaya untuk riset. Kalau public service itu untuk yang jadi pengabdian kepada masyarakat lah, mirip-mirip begitu. Jadi dia jasa ke eksternal gitu ya. Terus academic support itu adalah untuk menyelenggarakan support terhadap si instruksi, riset sama public service ini. Terus student service itu untuk administrasi dan pendaftaran. Jadi pokoknya intinya bagian misalnya ada uang-uang untuk mahasiswa itu masuknya ke student service. Terus institutional support itu dibelanjakan untuk administrasi dan rencana jangka panjang. Kalau operation dan maintenance plan itu seperti namanya untuk operasional dan pemeliharaan alat, peralatan atau dan sebagainya. Kalau student aid ya biasanya dia dari restricted atau unrestricted fund yang dalam bentuk grant, scholarship gitu ya, fellowship, pertukaran pelajar dan sebagainya. Itu masuk ke kategori fungsionalnya dari perguruan tinggi tuh ini. Nanti kan seperti biasa beban-beban itu pada akhir periode akan direalokasi berdasarkan fungsionalnya.
Nah, ini laporan keuangannya juga sama ya. Posisi keuangan sama kayak yang kemarin kita sudah belajar di rumah sakit. Terus ada laporan aktivitas juga, kemarin juga kita udah pernah bahas ini ya. Cuma beda di ini aja, akun-akunnya aja, tapi overall dalam penyajiannya itu sama, mirip gitu. Ini juga ada laporan arus kas, nanti kalian juga bisa lihat sendiri atau mungkin minggu depan kita akan bahas contoh-contohnya. Jadi yang pokoknya itu sebenarnya ada 3 tadi ya, ada posisi keuangan, aktivitas, dan laporan arus kas. Kalau untuk universitas gitu, arus kasnya juga sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai akuntansi perguruan tinggi. Semoga dapat menambah wawasan kalian terkait akun-akun dan juga cara pencatatan transaksi keuangan di perguruan tinggi. Terima kasih, sampai jumpa.